Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 golongan C3 2018. Pada materi P4 ELISA ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait sebuah jurnal penelitian. Jurnal tersebut berjudul An Improved Inactivated Influenza Vaccine with Enhanced Cross Protection. Virus influenza secara konstan terus mengalami perubahan genetik dan antigenetik. Sedangkan vaksin yang ada saat ini hanya spesifik terhadap strain tertentu atau strain spesifik dan memiliki efektivitas rendah dalam melawan variasi virus atau mismatch virus. Untuk itu, sangat diperlukan pengembangan vaksin yang lebih baik dan memiliki perlindungan terhadap spektrum yang lebih luas. Percobaan ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi peningkatan respon cross-reactive antibody dan cross-protection dari antigen influenza yang diberi perlakuan variasi kondisi pH rendah. Sebelum memasuki penjelasan mengenai metode penelitian dan terkait ELISA yang digunakan, ada beberapa dasar teori yang penting yang perlu diketahui terkait penelitian ini. Apa itu hemaglutinin? Hemaglutinin adalah glikoprotein pada permukaan virus influenza dan merupakan antigen protektif dalam vaksin influenza inaktif yang dapat menginduksi respon antibodi strain spesifik. Merupakan trimeric protein yang tersusun atas 3 subunit identik. Tiap subunit terdiri dari 2 bagian, yaitu hemaglutinin 1 dan hemaglutinin 2. Hemaglutinin 1. Kepala globular dari hemaglutinin berfungsi dalam stabilitas dan proses pengikatan dengan reseptor sel target. Highly variable merupakan penyebab utama vaksin mismatch. Hemaglutinin 2. Bulk of hemaglutinin SAM berperan dalam proses fusi partikel virus ke lingkungan sel. Memiliki domain peptida fusi, helix C dan D, atau long alpha helix atau LAH. Dalam kondisi normal, domain CD ini akan bersembunyi. Namun, saat berada di pH rendah dalam endosom atau pH 5 dan 37 derajat Celcius, ketika memasuki sel, maka terjadi perubahan konformasi struktur hemaglutinin, sehingga domain CD akan terekspos keluar dan terjadi fusi membran. Bagaimana proses virus influenza memasuki sel dan antibodi bisa berperan di mana? Pada gambar A, hemaglutinin 1 berikatan dengan reseptor dan memasuki sel. Pada gambar B, dalam endosom, terjadi perubahan konformasi struktur hemaglutinin karena pengaruh pH dan suhu. Pada gambar C, terjadi fusi membran, partikel virus memasuki lingkungan sel. Pada gambar D, penghambatan antibodi terhadap sel binding dengan virus. Pada gambar E, penghambatan fusi membran oleh antibodi. Apa itu cross-reactivity? Setiap antibodi mempunyai afinitas spesifik terhadap suatu antigen. Cross-reactivity terjadi saat suatu antibodi mempunyai afinitas juga terhadap antigen yang berbeda. Hal ini sering terjadi saat dua antigen mempunyai daerah struktur yang mirip. Untuk itulah, penelitian ini mengevaluasi peningkatan respon cross-reactive antibody dan cross-protection dari antigen influenza yang diberi perlakuan variasi kondisi pH rendah dikarenakan virus influenza yang saat ini terus berubah genetik dan antigenetiknya. Metode. Beberapa hal yang dianalisis beserta metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: yang pertama, analisis potensi antigen menggunakan single radial diffusion atau SRDC. Yang kedua, morfologi hemaglutinin menggunakan transmission electron microscopy atau TEM. Yang ketiga, sensitivitas protease menggunakan tripsin. Dan yang keempat, reaktivitas terhadap antibodi anti-CD menggunakan ELISA. Metode yang digunakan cukup banyak, namun akan dibahas fokus ke metode ELISA yang digunakan. Sebelum dilakukan ELISA, dilakukan immunization dan challenge terhadap hewan uji terlebih dahulu untuk mendapatkan sampel serum yang diinginkan. Pada proses immunization, tikus B biopsi diberi IWV atau antigen vaksin 50 mikroliter secara intramuskular 2 kali berjarak 4 minggu. Sampel serum diambil setiap 2 minggu sampai 2 minggu setelah imunisasi kedua. Pada proses challenge, dilakukan 3 minggu setelah imunisasi kedua secara intranasal dengan lethal dose dari H1N1-PR8 atau H3N2HK, lalu dievaluasi berat badan dan bertahan hidup selama 14 hari. Pada variasi pH, terdapat dua kondisi. Yang pertama, kondisi mild,
yaitu pada pH rendah dengan suhu kurang dari sama dengan 25 derajat Celcius. Yang kedua, kondisi strong, yaitu pada pH rendah dengan suhu lebih dari sama dengan 30 derajat Celcius. Metode ELISA. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah indirect ELISA. Pada indirect ELISA, diperlukan dua jenis antibodi, yaitu antibodi primer yang mengikat langsung ke antigen dan antibodi sekunder yang tertaut enzim sebagai antibodi deteksi. Secara umum, langkah-langkah indirect ELISA ialah: yang pertama, inkubasi microwell plate bersama dengan antigen atau coating, bertujuan agar antigen dapat menempel di dasar plate. Yang kedua, proses blocking, biasanya dengan bovine serum albumin atau BSA untuk mengurangi background. Yang ketiga, penambahan sampel antibodi atau antibodi primer yang akan berikatan dengan antigen. Yang keempat, penambahan antibodi sekunder yang tertaut enzim yang akan berikatan dengan antibodi primer. Yang kelima, penambahan substrat akan bereaksi dengan enzim membentuk senyawa berwarna tertentu. Dan yang terakhir, pengamatan hasil baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pada artikel yang diberikan, antigen yang di-coating dalam well plate ialah inactivated well virus atau IWV 5 mikrogram per mililiter atau hemaglutinin rekombinan 1 mikrogram per mililiter dalam buffer karbonat 50 mmol pada pH 9,6, lalu diinkubasi overnight pada suhu 4 derajat Celcius. Setelah diinkubasi, well plate dicuci dengan buffer PBST sebanyak 3 kali, lalu dilakukan proses blocking. Proses blocking menggunakan larutan BSA 3% dalam PBST. Setelah dilakukan blocking, ditambahkan sampel serum antibodi primer yang diencerkan dalam buffer PBST, lalu diinkubasi selama 2 jam pada suhu ruang. Selanjutnya, well plate dicuci dengan buffer PBST sebanyak 3 kali. Ditambahkan antibodi sekunder yang tertaut enzim yaitu anti-MOS IgG, yang tertaut enzim alkalen fosfatase, dan diinkubasi selama 1 jam pada suhu ruang dan dicuci. Setelah pencucian, ditambahkan substrat p-nitrophenyl fosfatase sebanyak 100 mikroliter ke setiap sumber uji. Reaksi enzim substrat ini dihentikan setelah 30 menit diinkubasi dengan cara menambahkan larutan NaOH 2 mol. Pada tahap terakhir, ialah pengukuran optical density pada panjang gelombang 405 nanometer. Pada penelitian ini, dilakukan 3 kali metode indirect ELISA yang cara kerjanya secara umum sama, namun hanya berbeda pada antigen atau antibodi primer yang digunakan, serta tujuan analisisnya, yaitu yang pertama, pada analisis induksi perubahan struktur dan antigenik hemagglutinit. Antigen yang digunakan adalah H1N1-NC, inactivated well virus atau IWV, dan antigen TIF atau 2009 H1N1. Antibodi primer yang digunakan yaitu antibodi anti-CD domain. Yang kedua, pada analisis peningkatan respon cross-reactivity antibodi dengan H1N1-NC. Antigen homolog yang digunakan yaitu H1N1-NC, antigen heterolog yang digunakan yaitu H1N1-PR8, antibodi primer yang digunakan yaitu sampel serum. Yang ketiga, pada analisis peningkatan cross protection dengan H3N2, antigen homolog yang digunakan yaitu H3N2-VIC, antigen heterolog yang digunakan yaitu H3N2-HK, antibodi primer yang digunakan yaitu sampel serum. Hasil ELISA. Yang pertama, induksi perubahan struktur dan antigenik hemaglutinin. Dilakukan reaksi antara antigen influenza dengan antibodi anti-CD domain. CD atau LAH merupakan bagian dari hemaglutinin 2 yang membentuk bagian utama hemaglutinin stem. Pada kondisi normal, CD atau LAH ini partially hidden. Tapi pada saat berada pada pH endosom, yaitu pH 5, pada suhu 37 derajat Celcius, maka akan mengalami perubahan konformasi, sehingga terekspos ke lingkungan. Sehingga, apabila terjadi perubahan struktur, maka reaksi antibodi anti-CD domain dan antigen influenza akan meningkat pula. Hasilnya sebagai berikut. Pada gambar A, reaksi antibodi dengan antigen inactivated well virus atau IWV, yaitu H1N1-NC, yang diberi perlakuan pada pH 5,2 dan suhu yang berbeda sebelum di-coating pada plate.
Hasilnya, tingkat reaksi dengan antibodi semakin meningkat seiring meningkatnya suhu pada kondisi pH rendah. Peningkatan reaksi 2 kali lipat pada perlakuan 0 derajat Celcius dan 4 kali lipat dibanding antigen untreated atau tanpa perlakuan. Pada gambar B dan C, antigen diberi perlakuan dalam plate atau on-plate treatment dengan variasi pH pada suhu 37 derajat Celcius sebelum tahap pencucian dan blocking pada ELISA. Antigen yang digunakan yaitu H1N1-NC IWV pada grafik B dan antigen TIF atau 2009 H1N1 stearin pada grafik C. Kesimpulannya, perubahan struktur dari hemaglutinin dapat diinduksi dengan adanya penurunan pH. Yang kedua, respon cross-reaktif antibodi dengan perlakuan low pH. Induksi respon cross-reaktif, antigen diberi perlakuan pH 5,2 dan suhu yang berbeda, 0, 25, dan 37 derajat Celcius. Sampel serum dari tikus direaksikan dengan antigen RHA homolog atau H1N1-NC pada grafik A dan reaksi dengan antigen RHA heterolog atau H1N1-PR8. Hasilnya, pada gambar A, antigen homolog dengan perlakuan suhu 25 dan 37 derajat Celcius bereaksi 2 kali lipat dibanding antigen tanpa perlakuan atau perlakuan 0 derajat Celcius. Pada gambar B, antigen heterolog dengan perlakuan suhu 25 dan 37 derajat Celcius bereaksi 4 kali lipat dibanding antigen tanpa perlakuan atau perlakuan 0 derajat Celcius. Kesimpulannya, secara keseluruhan, reaksi terhadap antigen heterolog atau H1N1-PR8 lebih rendah dibanding antigen homolog atau H1N1-NC. Meskipun begitu, ketiga perlakuan tetap dapat menginduksi cross-reactivity dengan peningkatan terbesar terjadi pada antigen heterolog, yaitu 4 kali lipat. Yang ketiga, peningkatan cross-protection dengan perlakuan mild low pH pada antigen H3N2. Grafik induksi respon cross-reaktif antibody dan cross-protection dengan perlakuan pH rendah terhadap antigen IWV yaitu H3N2-VIC, tikus diimunisasi 2 kali berjarak 4 minggu dengan H3N2-VIC yang diberi perlakuan pH 5,2 atau pH 5,6 pada suhu 0 derajat Celcius. Sampel serum diambil setelah imunisasi kedua untuk diuji respon cross-reaktif antibody. Antigen yang direaksikan pada ELISA yaitu antigen homolog atau H3N2-VIC pada gambar A dan antigen heterolog H3N2-HK pada grafik B. Hasilnya, pada grafik A, antigen dengan perlakuan menginduksi 2 kali lipat respon antibody dibanding kontrol atau tanpa perlakuan dalam melawan antigen homolog IWV. Pada grafik B, antigen dengan perlakuan menginduksi 4 kali lipat respon antibody dibandingkan kontrol atau tanpa perlakuan dalam melawan antigen heterolog IWV meskipun secara keseluruhan masih lebih rendah dibanding reaksi terhadap antigen homolog. Kesimpulan, yang pertama, antigen inaktif H1N1 dan H3N2 yang diberi perlakuan kondisi pH rendah dengan suhu 0-25 derajat Celcius hanya mengalami perubahan struktur dan antigenik yang sedang atau moderate. Induksi peningkatan respon antibodi terhadap hemaglutinin 2 yang nyata dan terjadi cross protection melawan antigen heterolog. Yang kedua, antigen inaktif H1N1 dan H3N2 yang diberi perlakuan kondisi pH rendah dengan suhu 37 derajat Celcius menunjukkan perubahan struktur dan antigenik yang besar. Induksi yang lebih rendah dalam peningkatan respon antibodi terhadap hemaglutinin 2 dan tidak memberikan peningkatan terhadap cross protection. Yang ketiga, peningkatan respon antibodi melawan hemaglutinin 2 diperoleh dari antigen yang diberi perlakuan pH rendah kondisi ringan atau mild low pH kurang dari sama dengan 25 derajat Celcius yang berhubungan dengan peningkatan cross protection-nya. Jawaban pertanyaan. Yang pertama, apa jenis ELISA yang dilakukan? Jelaskan dengan gambar. Jawab, ELISA indirect yaitu metode ELISA yang membutuhkan 2 jenis antibodi. Antibodi primer yang mengikat langsung ke antigen dan antibodi sekunder yang tertaut enzim sebagai antibodi deteksi. Secara umum, langkah-langkah dalam ELISA yaitu proses coating antigen agar melekat di dasar plate, proses blocking, penambahan sampel antibodi atau antibodi primer, penambahan antibodi sekunder yang tertaut enzim,
penambahan substrat, dan pengamatan hasil baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pada metode ELISA penelitian ini, bahan yang digunakan yaitu yang pertama, antigen, yaitu strain H1N1 dan H3N2. Yang kedua, antibodi primer, yaitu sampel serum. Yang ketiga, blocking buffer, yaitu larutan BSA 3% dalam PBST. Yang keempat, antibodi sekunder tertaut enzim, yaitu anti-MAUS IgG yang tertaut enzim alkalin fosfatase. Yang kelima, substrat, yaitu p-nitrophenyl fosfatase. Dan yang terakhir, stopping solution, yaitu larutan NaOH 2 mol. Yang kedua, apa yang berfungsi sebagai first antibody? Jawabannya yaitu sampel serum dari tikus pada ELISA untuk pengukuran cross reaction dan anti-CD-domain pada ELISA untuk uji perubahan struktur. Yang ketiga, antibodi apa yang digunakan sebagai antibodi terakhir yang digunakan sebelum deteksi? Jawabannya adalah anti-MAUS IgG wall molecules. Yang keempat, bagaimana ELISA tersebut diamati? Jawabannya adalah hasil ELISA diamati optical density, yaitu derajat kegelapan atau kerapatan cahaya dari setiap wheel plate-nya pada panjang gelombang 405 nanometer. Yang kelima, apa yang dideteksi menggunakan ELISA tersebut? Jawabannya adalah mendeteksi antibodi spesifik pada sampel serum tikus yang dapat berikatan dengan antigen influenza. Yang keenam, bagaimana hasil pengukuran menggunakan metode ELISA tersebut? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dari ketiga ELISA yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa yang pertama, tingkat reaksi dengan antibodi semakin meningkat seiring meningkatnya suhu pada kondisi pH rendah. Yang kedua, reaksi terhadap antigen heterolog atau H1N1PR8 lebih rendah dibanding antigen homolog H1N1NC. Meskipun begitu, ketiga perlakuan tetap dapat menginduksi cross reactivity dengan peningkatan terbesar terjadi pada antigen heterolog yaitu 4 kali lipat. Yang ketiga, reaksi terhadap antigen heterolog yaitu H3N2HK lebih rendah dibanding antigen homolog yaitu H3N2FIC. Meskipun begitu, ketiga perlakuan tetap dapat menginduksi cross reactivity dengan peningkatan terbesar terjadi pada antigen heterolog yaitu 4 kali lipat. Yang ketujuh, bagaimana kesimpulan terkait metode ELISA tersebut? Jawabannya adalah metode ELISA yang digunakan adalah indirect ELISA untuk mendeteksi antibodi spesifik terhadap antigen influenza pada serum tikus. Hasil yang didapatkan yaitu terjadi peningkatan respon antibodi melawan hemagglutenin 2 diperoleh dari antigen yang diberi perlakuan pH rendah dengan kondisi ringan atau mild low pH kurang dari sama dengan 25 derajat Celcius yang berhubungan dengan peningkatan cross protection-nya. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.